Halo, selamat datang di Virtual Classroom Ayuvi Ponawardani, dan sekarang kita sampai di part yang terakhir, yaitu part ke-8 terkait The Psychology of Selling. Oke, di part ini saya akan menjelaskan 2 poin terkait bagaimana struktur untuk kita bisa mempresentasikan produk atau jasa kita. Ya, ini menjadi hal yang penting supaya kita bisa menjelaskan atau mempresentasikan dengan cara yang baik, dengan cara yang terstruktur sehingga gampang untuk dicerna oleh calon prospek customer kita. Yang pertama adalah yang penting untuk kita presentasikan atau kita jelaskan tentang fitur produk. Yang kedua, manfaat produk tersebut. Dan yang ketiga, apa manfaat yang didapat oleh customer. Jadi kembali lagi seperti yang awal bahwa kita harus tahu ketika kita berhadapan dengan suatu customer, kita harus tahu dulu apa mereka yang butuhkan, supaya tidak terlalu berbelit-belit, supaya tidak terlalu lama-lama presentasi, supaya langsung dengan intinya adalah tahu apa masalah mereka, jelaskan fitur yang ada di produk kita, kemudian manfaatnya, korelasinya dengan yang didapatkan nanti oleh si customer ini. Hanya itu saja, mungkin tidak akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena memang sudah langsung klik gitu ya, langsung kena ke sasaran. Gitu. Jadi janganlah presentasi dengan semua kebaikan yang kita telah punya begitu dengan waktu yang sangat lama dan customer bingung. Intinya apa ya? Terus manfaat buat saya apa dari semua itu ya? Maka itu akan merasa wasting time gitu ya. Kita akan juga capek menjelaskan dan itu tidak berguna dan itu juga tidak goal penjualannya. Gitu. Nah, kemudian ini juga poin yang terpenting adalah ada 4 pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh penjual ya ketika si customer ini bertanya seperti ini. Berapa yang harus saya bayar untuk bisa membeli produk atau jasa Anda? Gitu ya. Dari semua kebutuhan ini berapa biaya bersihnya yang harus saya bayar? Kemudian kalau sudah saya bayar segitu, berapa yang saya dapatkan? Kira-kira saya dapat feedback atau keuntungan berapa ya kalau saya menggunakan produk atau jasa Anda, gitu. Kemudian seberapa cepat saya akan mendapatkan keuntungannya. Misalnya, saya bayarnya 10 juta, tapi dengan menggunakan produk ini atau jasa ini bisa meningkatkan laba, jadi kurang lebih bisa mendapatkan 11 juta misalnya, naik gitu ya. Seberapa cepat saya bisa dapat keuntungan 11 juta ini? Jangan-jangan lebih lama daripada yang saya bayangkan. Kalau lebih lama, ya udah nggak usah deh gitu ya. Terus berikutnya adalah seberapa yakin bahwa saya akan mendapatkan hasil seperti yang Anda janjikan. Ini biasanya kalau paling gampang kalau kita ngomong masalah di keuangan ya, asuransi misalnya. Anda yakin nggak saya itu bisa mendapatkan seperti yang Anda janjikan? Karena saya sering melihat bahwa ya kejadian di bank-bank begitu, ketika customer sudah menabung dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang ini miliaran begitu ya, kemudian karena dijanjikan dengan suku bunga sekian, maka dalam waktu jangka sekian Anda bisa mendapatkan berapa kali lipat gitu ya. Yakin Anda benar saya akan mendapatkan dengan nominal tersebut? Yakin, karena kami sudah sudah tervalidasi atau sudah menjadi sudah dilindungi oleh satu lembaga yang memang lembaga yang sudah terverifikasi begitu ya, maka itu pasti tidak mungkin tidak. Kalau misalnya saya tidak mendapatkan seperti yang Anda janjikan, Anda akan berbuat seperti apa? Oke, kami akan melakukan perjanjian seperti ini. Mungkin bisa dipenjara atau mungkin bisa dituntut dan lain sebagainya. Jadi buatlah si konsumen ini merasa sangat yakin ya mereka akan yakin bahwa mereka tidak mendapatkan ketakutan atau kehilangan sesuatu yang berguna bagi mereka karena Anda atau karena ulah perusahaan Anda. Jadi ketakutan dan kehilangan itu lebih besar motivasinya ya untuk bisa adanya pembelian. Ketika ini sudah menjawab pertanyaan ketakutan ini, maka akan klop dan menjadi suatu pembelian yang bagus buat perusahaan Anda. Oke, jadi begitu intinya, The Psychology of Selling ini ada pada bagaimana hal-hal yang dirasakan secara psikologi dari para si
prospek customernya maupun bagaimana sih psikologi yang harus dimiliki oleh penjualnya. Ini harus diketahui oleh si penjual supaya dia tahu bagaimana harus bertindak yang benar. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk topik terkait The Psychology of Selling dari bukunya Brian and Tracy, dan semoga semua informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin menjalankan sebuah bisnis atau yang mungkin bekerja di bidang sales and marketing. Terima kasih. Bye-bye.